Pernah nggak sih ngerasa kalau hidup ini tuh muternya cepet banget? Kita sibuk ngejar karir, numpuk harta, mikirin cicilan, dan tahu-tahu, waktu udah berlalu gitu aja. Tapi, pernah nggak sih kita bener-bener berhenti sebentar dan mikir, ini semua tuh buat apa sebenarnya? Kemana sih ujung dari perjalanan kita ini? Nah, di ulasan kali ini, kita bakal bedah sebuah materi yang dijamin bakal ngubah total cara pandang kita soal kehidupan dan kematian. Sebelum kita mulai, subscribe, like, komen, dan share dulu, karena dari sinilah kita bertumbuh bersama. Langsung saja, kita mulai. Coba deh, kita tarik napas dalam-dalam sebentar, tenangin pikiran. Kita akan membahas sebuah mahakarya berjudul Bekal Menuju Kampung Akhirat, yang ditulis oleh Dr. Rahmat Maulana. Ini bukan cuma buku biasa yang dibaca sekilas terus ditaruh di rak ya. Ini tuh ibarat cermin buat jiwa kita. Dr. Rahmat ngajak kita buat sejenak menepi dari capeknya hiruk-pikuk dunia. Beliau ngajak kita duduk tenang, ngebuka hati, dan bersiap merenungkan sebuah perjalanan panjang. Perjalanan pulang ke rumah kita yang sebenarnya. Sebagai pembuka, mari kita resapi bareng-bareng kutipan luar biasa ini. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kalimat ini tuh seakan nampar kita untuk kembali ke realitas absolut. Realitas bahwa dunia yang selama ini mati-matian kita kejar, yang kita bangga-banggain, ujung-ujungnya cuma ruang transit sementara. Tempat nunggu doang, bukan tempat buat menetap selamanya. Jadi, poin paling mendasar yang harus kita sadari adalah bahwa dunia ini cuma persinggahan sementara. Coba kita bedah lebih dalam ya, apa sih sebenarnya kampung akhirat itu? Sederhananya, itu adalah desa keabadian kita, tempat tinggal permanen, dan tujuan akhir yang sesungguhnya. Kalau diibaratkan, hidup kita sekarang ini tuh persis kayak musafir yang lagi capek banget jalan di tengah terik gurun. Terus, dia nemu pohon dan mampir bentar buat neduh dan minum. Nah, habis istirahat cukup, ya dia harus berdiri lagi dan lanjut jalan. Nggak ada ceritanya musafir waras ngebangun istana megah permanen di bawah pohon yang cuma dipakai neduh beberapa jam dong, kan? Materi ini benar-benar menyoroti ironi besar kehidupan kita. Kita sering banget ketipu sama ilusi sukses duniawi, bertingkah seolah-olah kita bakal hidup di sini selamanya. Makanya, ini memunculkan satu pertanyaan yang cukup tajam nih. Coba deh tanya ke diri sendiri dalam-dalam. Jangan-jangan kita ini terlalu sibuk mendekorasi ruang tunggu, sementara kita mengorbankan ibadah demi numpuk kekayaan itu ibarat ngabisin semua duit dan tenaga buat masang lampu kristal dan karpet mewah di ruang tunggu stasiun kereta. Padahal, keretanya udah mau datang buat jemput kita pergi, dan gak akan balik lagi. Sayang banget kan usahanya? Nah, ini membawa kita ke kesadaran berikutnya, yaitu tentang amal sebagai bekal utama kita. Logikanya gini, kalau dunia ini cuma ruang tunggu, terus apa dong yang harus kita masukin ke dalam ransel buat perjalanan aslinya? Pas kita naik kereta menuju kampung akhirat nanti, semua uang cash, kartu kredit, sampai sertifikat rumah, itu semua langsung hangus, nggak laku lagi. Satu-satunya mata uang yang sah dan diterima di sana, itu cuma amal soleh. Ada 3 investasi super cerdas yang pahalanya bakal terus ngalir ke rekening akhirat kita, bahkan saat kita udah nggak ada. Pertama, sedekah jariah, kayak ngebangun fasilitas umum, masjid, atau sumur. Kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu kebaikan yang terus diajarin dan dipraktekin dari generasi ke generasi. Dan yang ketiga, pastinya, anak soleh yang terus doain kita. Ini nih yang namanya investasi dengan keuntungan tanpa batas. Jadi, sekarang waktunya kita inspeksi mendadak nih, udah bener belum isi ransel kita? Coba evaluasi lagi rutinitas keseharian kamu. Apakah hari-hari kamu lebih banyak diisi sama perbuatan baik yang bakal nolong kamu nanti, atau malah disesaki ambisi kosong, gosip dan kesenangan duniawi yang cuma bikin ransel spiritual makin berat tanpa guna? Mengevaluasi barang bawaan dari sekarang itu jauh-jauh lebih aman dan bijaksana daripada panik pas udah di depan pintu pemeriksaan akhir nanti kan? Tapi ingat, persiapan itu nggak cuma soal seberapa banyak barang bawaan kita. Kita juga perlu menyucikan hati sebelum berangkat. Kualitas packing kita itu sama pentingnya loh dengan kuantitasnya. Percuma bawa bekal segunung kalau ternyata terkontaminasi penyakit. Di sini kita membandingkan ikhlas dengan penyakit hati. Ikhlas itu niat yang benar-benar murni, bersih, dan tulus semata-mata buat Sang Pencipta. Nah, kebalikannya itu penyakit hati, kayak ria, hasad, dan ujub. Dr. Rahmat dengan tegas banget ngingetin, kalau kita nyelipin ria atau pamer pas lagi ibadah, itu jatuhnya sama persis kayak masukin barang selundupan ke dalam bagasi kita. Meskipun amal kita segede gunung, kalau tujuannya cuma buat dipuji manusia, wah itu bakal langsung disita dan gak akan pernah lolos melewati pemeriksaan akhirat. Lalu gimana kalau kita merasa bukan orang kaya yang bisa banyak beramal? Tenang, ada konsep amalan kecil tapi berpahala besar.
Mungkin ada yang mikir, aduh gimana ya kalau saya bukan sultan yang bisa bangun masjid gede buat sedekah jariah. Santai aja. Buat menuhin ransel spiritual itu, kamu sama sekali nggak butuh saldo bank miliaran kok. Amalan ringan itu banyak banget. Zikir pas lagi kejebak macet, merenungkan satu ayat suci di pagi hari, atau sesederhana ngasih senyuman paling tulus ke teman kantor. Itu semua dihitung amalan. Penulis juga ngebocorin taktik jitu nih. Kita bisa nyulap rutinitas harian yang biasa banget jadi ladang ibadah emas. Kuncinya cuma satu, sertakan niat ikhlas. Kerja keras buat nafkain keluarga, itu ibadah besar. Nyapu, ngepel, ngeberesin rumah, ibadah juga. Bekal-bekal kayak gini nggak menu-menuhin tempat di ransel, tapi pas ditimbang di akhirat nanti, beratnya luar biasa. Dan jangan lupakan satu prinsip krusial ini ya, seimbangkan perjalanan kamu. Jangan sampai kita jalannya pincang. Ibadah vertikal kita ke Sang Pencipta, kayak sholat malam dan puasa, itu harus sinkron dan harmonis sama ibadah horizontal kita ke sesama manusia. Ya percuma rajin ibadah ritual kalau lisan kita masih suka nyakitin tetangga kan? Jadi maafin teman yang salah, bantu orang yang lagi kesusahan. Keseimbangan inilah yang bakal bikin perjalanan kita mulus tanpa hambatan dari ego kita sendiri. Selain sibuk mikirin bekal sendiri, kita juga diwajibkan ninggalin warisan abadi untuk keluarga. Coba pikirin, pas kita lagi sibuk-sibuknya siapin ransel, gimana dengan keluarga tercinta yang masih nunggu giliran di ruang transit? Warisan sejati itu nilainya jauh melampaui sekedar tanah, perhiasan, atau bisnis. Dr. Ahmad nekanin banget kalau warisan yang paling mulia itu adalah jejak amal jariah kita. Nasihat-nasihat rohani yang terus menggema di telinga mereka, kesabaran kita dalam ngebentuk moral dan iman anak-anak, juga transfer ilmu yang bermanfaat. Ngebangun fondasi spiritual buat generasi penerus kita itu adalah harta karun yang nilainya bakal terus meroket menembus batas waktu kehidupan kita. Pada akhirnya, semua jeripayah persiapan ini bermuara pada satu tujuan pamungkas, mempersiapkan diri untuk husnul khotimah. Segala proses packing, ngebersihin hati, dan ninggalin jejak manfaat yang udah kita bahas dari tadi, semuanya mengarah ke satu gerbang utama. Momen di mana tiket kita akhirnya dipanggil, yaitu husnul khotimah. Sebuah akhir yang baik, penuh kedamaian, dan dikelilingi rahmat serta ampunan dari Sang Pencipta. Materi ini benar-benar ngerombak cara berpikir kita secara revolusioner. Kematian nggak lagi diposisikan sebagai hal yang horor atau mencekam. Justru, ini adalah sebuah kepulangan yang sangat dirindukan. Bayangin kamu itu musafir yang udah puluhan tahun ngembara, capek, dan akhirnya tiba di pelataran Roma sendiri yang hangat. Damai banget kan? Nah, keindahan itulah yang nungguin kita kalau ransel kita dikemas dengan iman dan cinta. Tapi ya namanya juga manusia biasa, pasti kita punya kelemahan dan pernah bikin salah dalam perjalanan ini. Cuma, kita harus selalu ingat, rahmat Allah itu selalu jauh lebih luas dari kesalahan kita. Lewat karyanya, penulis mengajak kita buat terus proaktif nebar kebaikan dan gak pernah putus harapan. Yuk kita tancapin doa ini dalam-dalam di hati kita. Ya Allah, tutuplah hidup kami dengan husnul khotimah. Biarkan doa ini menjadi mercusuar yang memandu arah pulang kita dengan sangat indah. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang gampang-gampang susah buat dijawab, tapi saya harap ini bakal terus terngiang di benak kamu. Amal kebaikan kecil apa yang akan kamu masukin ke dalam ransel kamu hari ini? Nggak usah nunggu besok. Ingat, tiket perjalanan kita itu udah dicetak atas nama kita. Cuma jam penerbangannya aja yang masih jadi rahasia ilahi. Jadi, teruslah berkemas dengan bijak ya. Mulai dari sekarang, dari hal yang paling kecil. Terima kasih udah nemenin ulasan bermakna ini, dan sampai jumpa.